Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan tema kehujahan hadis dhaif. Dan disusun oleh 1. Dwi Qurratu Aini dengan NIM 2421064, 2. Cindy Darmawanti dengan NIM 2421065, 3. Adina Soraya dengan NIM 2421066, dan 4. Nisa Urahma Hoirina dengan NIM 2421067. Pengertian: menurut bahasa, dhaif berarti aziz yang berarti lemah. Lawan dari qawiyu yang artinya kuat. Hadis dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah. Menurut istilah, Ibnu Shalah memberikan definisi yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Hadis dhaif adalah hadis yang lemah dari sisi periwayatan dan tidak memenuhi kriteria seperti yang bersyaratkan dalam hadis sahih dan hasan. Hadis dhaif karena gugurnya alawi atau periwayat. Gugurnya alawi adalah tidak adanya satu atau beberapa alawi yang seharusnya ada dalam sanad, baik pada perawi ataupun pada pertengahan atau akhirnya. Hadis dhaif karena cacat pada matan teks atau alawi atau alawi atau periwayat. Banyak macam cacat yang dapat menimpa alawi, periwayat ataupun matan, seperti pendusta, fasik, tidak dikenal, dan berbuat bid'ah yang masing-masing dihilangkan sifat asli pada rawi atau periwayat. Adapun cacat pada matan, misalnya terdapat sisipan di tengah lafaz hadis atau diputarbalikkan sehingga memberi pengertian dari maksud lafaz yang sebenarnya. Ada beberapa nama bagi hadis dhaif yang disebabkan karena gugurnya alawi, antaranya itu 1. Hadis mursal. Hadis mursal menurut bahasa berarti hadis yang terlepas. Hadis mursal adalah hadis yang dalam sanadnya tidak menyebutkan sahabat Nabi sebagai alawi yang seharusnya menerima langsung dari Rasulullah SAW. 1. Hadis munaqi. Hadis munaqi menurut etimologi ialah hadis yang terputus. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis munaqi adalah hadis yang gugur 1 atau 2 orang alawi tanpa beriringan menjelang akhirnya sanad. Hadis mut'al. Menurut bahasa, hadis mut'al adalah hadis yang sulit dipahami. Batasan yang diberikan para ulama bahwa hadis mut'al adalah hadis yang gugur 2 orang alawi atau periwayatnya atau lebih secara beriringan dalam sanadnya. 1. Hadis mu'alaq. Menurut bahasa, hadis mu'alaq berarti hadis yang tergantung. Batasan para ulama tentang hadis ini ialah hadis yang gugur 1 alawi atau periwayat atau lebih di awal sanad, atau bisa juga bila semua alawi periwayatnya digugurkan tidak disebutkan. Contoh-contoh hadis dhaif karena cacat pada matan atau teks atau arrawi atau periwayat. Yang pertama, hadis maudhu. Menurut bahasa, hadis ini memiliki pengertian hadis palsu atau dibuat-buat. Hadis maudhu merupakan seburuk-buruknya hadis dhaif. Kemudian yang kedua, hadis matruk atau hadis matruh. Hadis ini menurut bahasa berarti hadis yang ditinggalkan atau dibuang. Para ulama memberikan batasan bahwa hadis matruk adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang pernah dituduh berdusta atau baik berkenaan dengan hadis ataupun mengenai urusan lain, atau pernah melakukan maksiat, lalai, atau banyak wahamnya. Kemudian yang ketiga, hadis mungkar. Hadis mungkar secara bahasa berarti hadis yang diingkari atau tidak dikenal. Batasan yang diberikan
para ulama bahwa hadis mungkar ialah hadis yang diriwayatkan oleh ar-rawi atau periwayat yang lemah dan menyalahi ar-rawi atau periwayat yang kuat. Kemudian yang keempat, hadis mu'alal. Menurut bahasa, hadis mu'alal berarti hadis yang terkena illat. Para ulama memberi batasan bahwa hadis ini adalah hadis yang mengandung sebab-sebab tersembunyi dan illat yang menjatuhkan itu bisa terdapat pada sanad, matan ataupun keduanya. Kemudian contoh-contoh hadis dhaif karena cacat pada matan atau ar-rawi. Yang pertama hadis Kemudian yang kelima, hadis mudraj. Hadis ini memiliki pengertian hadis yang dimasuki sisipan yang sebenarnya bukan bagian dari hadis itu. Kemudian yang keenam, hadis maqlub. Menurut bahasa berarti hadis yang diputar balikan. Kemudian yang ketujuh, hadis syadz. Secara bahasa di sini berarti hadis yang ganjil. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.